Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 Madrasah Islamiyah, Madrasah Sanawiyah Islamiyah Kebon Melati yang kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat imun. Nikmat iman, kekuatan iman kita, kekuatan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat imun, daya tahan tubuh yang kuat sehingga kita bisa sehat. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lantaran beliaulah kita bisa mengetahui dan membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batin. Anak-anakku kelas 9 yang kami banggakan, walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, janganlah kalian patah semangat dalam belajar. Teruslah belajar dan belajar untuk masa depan kalian. Mumpung kalian masih muda, badan masih sehat, pikiran masih fresh, gunakanlah waktu muda kalian untuk belajar dengan sepenuhnya. Al-waktu kasaif, kata Rasulullah, waktu itu bagaikan pedang. Lam taqta' qata'aha, apabila engkau tidak memutusnya maka waktu akan memutusmu, alias kalian akan keton bahasa Jawa ini. Anak-anakku kelas 9 yang kami banggakan, kalau kalian ketika masih kecil, masih muda seperti ini, belajar dengan semangat kemudian menjadi pandai, maka engkau akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rasulullah bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka ia harus berilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka ia juga harus berilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia juga harus berilmu. Anak-anakku kelas 9 yang kami banggakan, untuk sekarang kalian belum mendapatkan buku LKS. Bukunya sudah ada di kantor. Kalau sudah jadwal waktunya jadwal mengambil, kalian boleh mengambil. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan terangkan atau mungkin saya akan ceritakan tentang Idul Kurban. Ini bab pertama daripada pelajaran fikih, pelajaran kelas 9. Dan juga sebentar lagi kita akan merayakan Idul Kurban, Idul Adha. Kenapa kok dinamakan Idul Kurban? Karena di hari raya Idul Adha ini ada yang namanya kegiatan atau amalan berkurban, yakni boleh dengan, kalau di Indonesia ini boleh dengan kambing, boleh dengan sapi untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang. Idul Kurban ini kaitannya adalah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail yang diberitahu oleh Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail dengan mantap dan dengan senang hati mempersilahkan
Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah maka laksanakanlah. Insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya apa? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini berangkat ke suatu tempat untuk penyembelihan Nabi Ismail ini. Oleh setan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini digoda, terus menerus digoda. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini melempar setan itu dengan batu. Jadilah ketika waktu haji ini ada amalan yang namanya melempar jumrah. Sehingga akhirnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berada di suatu tempat yang jauh dari manusia. Nabi Ismail direbahkan akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya ketika pedang sudah di leher Nabi Ismail, Allah menurunkan kambing kibas yang dikirimkan lewat malaikat Jibril. Akhirnya apa? Bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi kambing. Sampai sekarang ketika Idul Kurban disunnahkan untuk menyembelih kambing. Anak-anakku, kalau nanti sudah waktunya akan saya terangkan. Kalian sudah mendapatkan bukunya, akan saya terangkan tentang Idul Kurban itu. Bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana cara penyembelihannya, waktunya, dan seluk-beluk yang lainnya. Saya hanya akan menerangkan sedikit tentang Idul Kurban ini. Idul Kurban ini hukumnya adalah sunnah bagi yang mampu. Artinya apa? Orang yang mampu melaksanakan kurban, maka ia akan mendapatkan pahala. Apabila tidak melaksanakan kurban, walaupun ia mampu, ia tidak berdosa. Sekian anak-anak, nanti kita lanjut. Saya WA kalian, kemudian mungkin saya video call, mungkin saya video rekaman, kemudian kalian mungkin saya suruh menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Sekian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.